Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yangsi merasuki tubuh fake boxer. Lalu seseorang datang dan berkata, ya apalagi kalau bukan karena niat buruknya yang ingin melakukan sesuatu pada adik perempuan anak itu. Orang ini adalah Saint Organization Praying Mantis Double Sword. Apa? Orang itu melanjutkan, sungguh menyedihkan. Dia ketakutan sampai setengah mati. Para bajingan ini, saudara, kupikir kau sedang menikmati liburanmu. Kenapa kau kemari? Gimana? Dua gadis yang kusarankan. Tentu saja mereka hebat. Tapi aku datang ke sini untuk membantu Tuan Dipsy Military Soul memeriksa keadaan barang itu. Untuk sekarang, lepaskan dia. Dia masih bisa menghasilkan uang. Oh, mengampuni nyawanya. Tak masalah. Walaupun giginya udah hilang semua, bocah area pertama bisa dijual dengan harga tinggi. Bocah itu berkata, Wuyao Chalai Nimeng, atau aku akan membunuh kalian. Yangsi berkata, tunggu aja. Sebentar lagi kau akan dapat apa yang kau inginkan. Kau paham perkataannya? Yangsi membalas, bukan hanya paham, aku juga akan mengabulkan permintaannya. Jika tidak, aku hanya membuang-buang waktuku kan. Lalu Yangsi langsung menyerang orang itu dan tangannya langsung tembus. Kenapa? Karena aku sama seperti dirinya. Kami berasal dari area yang sama. Kau bukan fake boxer mask. Orang itu pun langsung dibunuh oleh Yangsi. Apa yang terjadi, Tuan fake boxer? Kalian semua akan mati di sini. Sial! Kedua orang itu menyerang Yangsi, tapi Yangsi berhasil menangkapnya dan menggunakan plasma untuk menyerang orang itu. Temannya melihat itu ketakutan dan langsung kabur, tapi berhasil ditangkap dan langsung dibunuh seketika. Lalu Yangsi merampas kemampuan mereka. Bocah itu berkata, aku dipanggil Yevan. Kau, siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah seseorang yang datang menolongmu. Yevan berkata, kulihat kau menggertak anak-anak di sini sebelumnya. Kau akan segera tahu apa yang terjadi. Lalu Yangsi mematahkan rantainya. Yevan, tunggu di sini sebentar. Sekarang aku harus mengurus orang-orang di luar dulu. Lalu Yevan bangun dan menghampiri adiknya, Fei Fei. Penjaga yang lain terus berdatangan. Hei, tangkap dia! Sampah, matilah kalian! Lalu Yangsi membunuh para penjaga itu dengan mudah. Mengesankan. Hei Spearman, kau dan aku akan mengepungnya. Kita lihat bagaimana dia kabur. Orang ini adalah record playback hero. Spearman berkata, Wuyi, baiklah, kau serang duluan. Orang dengan tombak api itu adalah Spearman. Musik, mainkan. Saat musik dimainkan, para anak-anak itu kesakitan mendengarnya. Dalam hati Yangsi, ini musiknya dapat merangsang saraf nyeri. Untungnya, kekuatan mental spiritku cukup kuat. Tapi anak-anak di sini nggak bisa bertahan lebih lama. Dia harus kusingkirkan lebih dulu. Pertama-tama, record playback hero berkata, gak ada yang bisa menghalangi musikku. Pergilah kau ke neraka. Lalu record playback hero menyerang Yangsi. Tapi Yangsi dalam sekejap menghilang untuk menghindari serangannya. Lalu Yangsi teleport ke belakang hero itu. Apa? Dan Yangsi langsung menendang record playback hero. Tolong aku. Hei, rasakan ini. Lalu Spearman menyerang Yangsi, tapi serangannya tembus dan gak mengenai Yangsi. Yangsi terus menghajar record playback hero sampai-sampai dia mati. Astaga, kau betulan membunuhnya. Kenapa kau mengkhianati organisasi? Kenapa? Tentu saja demi anak-anak ini, demi keadilan. Keadilan? Fake boxer, kau pikir kau gak pernah berbuat jahat? Meski kau mengalahkanku, kau gak akan bisa pergi dari sini. Biar ku beritahu, Tuan Dipsy Military Soul dalam perjalanan ke sini. Kau buru-buru pengen mati. Oke, kalau gitu, akan ku bunuh kalian semua. Karena Spearman merasa ketakutan, Yangsi menyerap ketakutan itu. Keparat, pergi dan matilah kau. Serangan itu ditahan oleh Yangsi dan serangannya dikembalikan. Tombak-tombak itu mengenai Spearman dan Spearman pun langsung mati. Itu menyakitkan. Kakak, kau terluka. Yangsi membalas, demi menolong kalian, ini bukan apa-apa kok.
Ayo cepat keluar, jangan berdesakan. Lalu anak-anak itu pun mulai keluar satu persatu. Yevan pun keluar menggendong adiknya. Aku nggak mau merasakan sakit karena nggak punya kekuatan. Aku ingin menjadi kuat sepertimu. Bisakah kau mengajariku? Tentu. Tetapi kau harus bersumpah setia kepadaku. Apa kau bisa? Aku bisa. Aku akan jadi bawahanmu yang paling setia. Kalau begitu, terimalah ini. Master, ini apa? Skill yang diberikan adalah Praying Mantis. Ini adalah orb kemampuan. Kau bisa mengubah lenganmu menjadi besi seperti pedang bagaikan belalang sembah. Dengan orb ini, kau bisa melindungi dirimu untuk sementara waktu. Master, terima kasih. Lalu Yevan pun pergi. Berikutnya adalah mengurus mayat-mayat ini. Lalu Yangshi merampas semua kemampuan mereka. Terakhir kali, aku mengalami banyak kesalahan hanya untuk mendapat 2 orb dari katak dan kuda gelombang. Aku sudah mengoleksi banyak sekarang. Manusia dan monster sangatlah lemah. Pertama-tama, kita tingkatkan Shadow Swamp ke ranking A. Sekarang, harusnya lebih mudah untuk menghadapi Priest. Level kemampuan, ranking A. Nama, Shadow Swap. Deskripsi, Shadow Clone. Bisa 5 clone. 1 clone bisa bertukar tempat dengan clone yang lain. Mampu membuat Shadow Weapon untuk bertarung. Penilaian, saat bosan, bermainlah dengan dirimu. Saat yang keluar, tiba-tiba ada pedang menodong ke arah kepalanya. Dia berkata, "Siapa kau? Mau kau bawa kemana anak-anak ini? Katakan cepat." Kau itu, anak-anak itu berkata, "Wah, itu Ayunda Blanche. Ayunda Blanche. Ayunda Blanche. Kakak inilah yang menolong kami. Iya, Ayunda Hiro. Kakak ini terluka saat menolong kami tadi. Jangan salah paham padanya." Oh, jadi gitu ya. Maafkan aku. Messi membalas, "Nggak apa-apa. Kau si hero ranking A itu kan? Shield Sword Blanche." Shield Sword Blanche membalas, "Nama hero ini panjang udah gitu susah. Kita sebut aja Blanche ya dari sekarang." Lanjut, Blanche membalas, "Yap, aku mendapat info tentang perdagangan manusia di sini. Jadi, aku segera datang untuk menolong. Aku nggak pernah menyangka kau akan datang lebih awal dan menolong mereka. Maaf karena aku telat datang." Lalu tiba-tiba anak-anak itu ditarik. Apa yang terjadi? "Ah, kakak, Ayunda, tolong aku." Di sana muncul bunga yang sangat besar dan dahan-dahannya menangkap anak-anak itu. "Tolong, selamatkan aku, ibu." "Master, mereka..." "Udah tunggu, jangan terburu-buru. Aku akan menolong mereka." "Menolong? Jangan bercanda. Kau pikir dirimu hero?" Bloodthirsty Rose, Deep Sea Military Soul, dan Great Land Wizard pergi menghampiri Yangshi. Gak cuma mereka bertiga, Priest juga ikut di belakangnya. Bloodthirsty Rose, Deep Sea Military Soul, dan juga Great Land Wizard. Biarkan semua kecil ini tahu kekuatan Saint. Skill, Recover Magic Power. Menggunakan kemampuan skala besar emang melelahkan. Tapi dengan pemberian Priest Lord Recover Magic Power, kemampuan kami langsung pulih. Shield Sword, barang Saint bukan hal yang boleh kau sentuh. Menyerahlah dan aku bisa mengampunimu. Tapi untuk si pengkhianat itu, dia harus mati di sini. Dalam hati Yangshi, mati di sini. Siapa yang tahu siapa mati di sini? Dalam hati Blanche, kalau hanya 3 pengguna kemampuan ranking B, aku masih sanggup. Tapi dengan bantuan pengguna ranking A, ini akan merepotkan. Blanche berkata, "Asosiasi hero sedang dalam perjalanan. Berhentilah melawan. Kalian hanya akan mati jika masih melawan. Segeralah menyerah." Priest berkata, "Cepat tangkap dia sebelum asosiasi hero tiba. Tangkap dia. Power Shield terbuka." Dia bisa melepaskan kekuatan berdaya ledak besar sesuai yang diharapkan dari hero ranking A. Sand Magic Circle. Wizard itu mencoba menghalangi Blanche, tapi Blanche dengan mudahnya menembus dinding itu. Blanche berteriak, "Segel!" Deep Sea Military Soul menggunakan Torrent Forge Ahead. Lalu Blanche menggunakan Sword Slash. Bloodthirsty Rose menggunakan seorang anak untuk menjadi perisai. "Jadilah pelindungku." Anak itu terkena serangannya. Kau jadikan anak kecil sebagai tameng hidup. Dasar hina. Kebaikanmu adalah kelemahanmu. Aku punya banyak sandera. Mari kita lihat caramu menyerang sekarang. Lalu Deep Sea menyerang. Dia teleport ke belakang Blanche. Blanche hampir terkena serangannya, tapi Yangshi dalam mode snake keluar untuk menghalanginya. "Kau hampir merusak topeng keduaku." Lalu Yangshi membalas serangannya dan menusuk Deep Sea di lehernya. Aduh, tunggu. Saint's Heal. Lalu Priest menggunakan Saint's Heal untuk menyembuhkan luka Deep Sea. Luka Deep Sea langsung pulih. Dengan Priest Lord, kami immortal. Lalu Priest God menggunakan buff kepada mereka bertiga. Merepotkan sekali. Priest itu memberi mereka efek buff. Kemampuan mereka akan meningkat ke ranking A dalam waktu singkat. Wizard itu mulai bersiap-siap. Sial, dia mengumpulkan energi. Dengan efek buff, daya rusak mantranya melebihi ranking A. Dalam hati Yangshi, kerusakan skala besar bisa melukai anak-anak. Aku harus mencegah pengaktifannya.
Yang si berkata, Shield Sword, kau tangani dua yang lain, dan aku akan menangani sisanya. Blanche berkata, kau sanggup tangani si Great Land Wizard? Gimana dengan anak-anak? Udah, percaya aja padaku. Dalam hati Blanche, kenapa dia terlihat misterius tapi bisa diandalkan? Aku percaya padanya. Oke, akan kubuka jalan untukmu. Agility Seal terbuka. Lalu Blanche menyerang si Dipsy, tapi Dipsy berhasil menahannya. Sialan. Hei Jalang, sini bantu aku. Udah sering ku bilang, jangan panggil aku Jalang. Rose Charm. Apa ini? Kekuatanku jadi melemah. Last Body. Aku bisa merangsang tubuhmu dan membangkitkan hasratmu. Kau merasa nafsu kan sekarang? Tapi Dipsy menggunakan klon dan langsung berpindah ke belakangnya Blanche. Bagaimana gadis kecil? Mau abang manjain? Mental Spirit Seal, terbukalah. Rose berkata, apa? Aku nggak pernah mendengar kalau Shield Sword punya kemampuan Mental Spirit Seal. Lalu Blanche langsung menghilang. Blanche berkata, aku baru aja mempelajarinya. Di saat genting, aku selalu terlahir kembali. Dalam sekejap, dia memotong Rose. Kurasa efeknya berhasil. Makasih, udah membangkitkan hasratku. Bagaimana bisa? Hei, keluarlah! Lalu wizard itu mengeluarkan monster yang sangat besar. Tolong aku! Monster itu terbang ke arah Blanche, tapi Yangtze langsung pergi ke depan Blanche. Yangtze menyerang monster itu dan menghasilkan ledakan yang besar. Lalu ada helikopter datang. Wizard itu berkata, Lord Breeze, terima kasih telah menggunakan kemampuan pelindung padaku. Jika tidak, aku bisa aja mati dalam ledakan tadi. Dasar beban. Harusnya kita bisa mengalahkan Shield Sword, tapi malah kita yang diserang pria misterius. Bahkan, aku kehilangan 2 anggota ranking B. Meski Lord Priest kehilangan beberapa aset, Anda jangan khawatir karena Anda masih hidup. Saya yakin organisasi akan pulih. Kau benar. Selama aku masih hidup, posisi Saint di Shacho tak akan berubah. Dalam hati Priest itu, pria misterius itu bisa mengalahkan ranking A dengan efek buff dalam satu serangan. Dia lebih kuat dariku. Aku harus mundur saat ini. Lalu mereka berdua pun kabur. Kali ini kalian kulepaskan. Dan sekarang kemampuanmu jadi milikku. Lalu Yangtze merampas kemampuan Dipsy. Kemampuan berhasil dirampas. Kemampuan ranking B, nama Dipsy Spectre. Detail, memperkuat air dalam tubuh, meningkatkan kecepatan, dapat menciptakan gelombang dan klon air selama ada sedikit air. Penilaian, air yang maha kuasa. Berikutnya adalah Bloodthirsty Rose. Shield Sword emang kejam. Kemampuan berhasil dirampas. Kemampuan ranking B, nama Bloodthirsty Rose. Detail, memunculkan tanaman mawar merambat dengan tubuh pemiliknya. Mawar ini dapat menghasilkan aphrodisiac powder untuk menyerang musuh karena bergerak lepas kendali. Penilaian, bunga mawar penuh duri. Bongkar 2 kemampuan ini ke ranking F. Lalu, gabungkan dengan orb kemampuan yang kudapat sebelumnya. Aku bisa tingkatkan kemampuan lain ke ranking A. Kemampuan ranking A, nama Super Brain. Detail, memperkuat panca indera dan indera ke-6. Meningkatkan kemampuan koordinasi. Dapat mengirim serangan mental spirit yang merusak mental musuh. Indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Semuanya benar-benar brilian. Lalu Blanche pun bangun. Kau udah bangun? Blanche berkata, sebenarnya apa ranking kemampuanmu? Bisa membuat ledakan skala besar begitu. Siapa namamu? Yangtze menjawab, Judge Organization, Snake. Aku belum pernah mendengar nama itu di asosiasi hero. Tunggu, di mana anak-anak? Anak-anak di belakangmu. Ayunda Blanche, kami sangat takut. Syukurlah kalian semua selamat. Gimana kalian bisa kabur? Master Black Shadow menolong kami. Iya, ada banyak sekali bayangan. Master Shadow, siapa itu? Dia mengontrol bayangan dan memotong duri mawar. Lalu dia menurunkan kami. Sebelum ledakan, dia membuat penghalang dari bayangan dan melindungi kami. Master kalian itu... Oh, Snake, kau perhatian sekali. Terima kasih. Pergi kemana dia? Seseorang dalam helikopter itu berkata, kami dari asosiasi hero. Area ini di bawah kendali kami. Semuanya dilarang bertindak lancang. Lalu helikopter itu pun melandas. Yang keluar dari helikopter itu ternyata adalah Naisue. Naisue bertanya, ini wawancara live pertama aku sebagai reporter magang. Apa yang harus kukatakan nanti? Orang itu menjawab, wawancari aja Shield Sword. Naisue menghampiri Blanche dan berkata, halo, saya reporter magang dari asosiasi hero, Lee Naisue. Apa boleh saya mewawancarai Anda? Boleh. Saya hero ranking A dari asosiasi hero, Shield Sword Blanche. Asosiasi hero menerima laporan darimu dan segera datang ke pelabuhan Shacho. Pelabuhan ini tampak hancur. Apa kau bisa beritahu apa yang terjadi? Maaf, aku membuat semuanya cemas. Aku datang ke sini
untuk menyelamatkan anak-anak dari perdagangan ilegal organisasi Saint. Mengenai organisasi kriminal itu, saya pernah dengar sebelumnya. Mereka bermarkas di area Xiaoqiu dan kerap melakukan aksi ilegal. Saya harap pemerintah dapat menginvestigasi kasus ini. Itu tak akan berhasil. Aktivitas ilegal ini udah berlangsung sejak lama. Aku berusaha sangat keras untuk bisa menyusup ke dalam demi mendapat informasi penting. Dan hasilnya berhasil menolong mereka. Para warga yang menonton live itu berkata, "Sungguh miris. Syukurlah mereka semua selamat. Asosiasi Hero harus menghukum si Saint itu." Blanche berkata, "Tapi jika hanya aku sendiri yang menghadapi Priest dan bawahannya, aku tak akan berhasil." Beruntungnya, seorang pria misterius datang dan membantuku. Apa? Pria misterius? Iya. Kemampuan bertarungnya di atasku. Dia memakai satu skill untuk menghancurkan efek buff, yang mana adalah kemampuan ranking A. Lihatlah lubang hangus di sana. Dialah yang membuatnya. Dia memakai topeng berpola ular aneh. Dia bilang dia dari Judge Organization dan namanya adalah Snake. Tapi tampaknya dia nggak di sini. Blanche menjelaskan, Priest Lord melarikan diri dan dia pergi ke arah itu untuk mengejar Priest Lord. Lalu kita berpindah ke Priest dan si Wizard. Priest berkata, "Aku sudah memakai kemampuan sisaku padamu. Atribution magicmu bisa menyingkirkan bajingan itu kan?" "Iya. Saya udah menyebarkannya dengan kemampuanku. Meski dia memakai plasma dan menyerang kita, serangannya nggak akan memban." Priest berkata, "Untuk sekarang, carilah mobil. Kita akan pergi ke area lain untuk melarikan diri." Dalam hati Yangshi, mau coba kabur ya? Disinilah tempat kalian akan mati. Lalu tiba-tiba, ada seseorang menelpon Yangshi. "Hei, siapa itu?" Astaga, siapa sih yang menelpon di saat-saat begini? Mereka berdua pun jalan mendekat. Siapa sih? Xiao Shui. Kenapa dia harus menelpon di saat ini? Xiao Shui itu Nice Way ya. Lalu Yangshi menggunakan transformasi. "Halo Nice Way, ada apa?" "Manusia biasa. Kita harus waspada. Coba awasi dia." Nice Way berkata, "Sayang, coba tebak aku di mana?" "Kau di mana?" Bukan di rumah." "Sayang, aku di Xiaoqiu." Dalam hati Yangshi, Xiaoqiu? Dia di Xiaoqiu. Yangshi berkata, "Xiaoqiu sedang kacau sekarang. Kenapa kau datang?" Nice berkata, "Gak masalah. Aku hanya ingin bilang kalau aku dapat pekerjaan yang keren dan spesial." "Pekerjaan apa?" "Aku jadi reporter magang di Asosiasi Hero. Baru saja aku mewawancarai Shield Sword Blanche. Sekarang aku mau mewawancarai pria misterius Snake." "Hah? Apa?" Dalam hati Yangshi, dengan bantuan Asosiasi Hero, Nice pasti bisa menemukanku dengan cepat. Wah, keren. Buat merayakannya, akan kusiapkan hadiah untukmu nanti. Sampai nanti. Yangshi baik sekali. Oke, kutunggu ya. Wizard itu berkata, "Syih, dia cuma ngobrol dengan kekasihnya. Aku jadi iri." Lalu Yangshi menggunakan transformasi lagi. "Enggak, kita masuk ke perangkapnya. Dia menipu kita." Lalu Yangshi langsung menyerang mereka. "Hei, bunuh dia, cepat, dia di sana." Yangshi berhasil menghindari binatang-binatang itu. Kita butuh binatang tipe tanah yang gesit ini untuk menanganinya. Tiap makhluk di sini bisa menyerang hero ranking A sendirian. Musuhnya gak akan diberikan kesempatan beraksi. Tapi Yangshi dengan mudahnya membunuh para binatang itu. Yangshi teleport ke belakang Priest itu dan langsung menusuknya, dan juga Wizard itu. Tidak mungkin. Bukannya kau pengguna kemampuan Lightning?" Yangshi membalas, "Kata siapa? Aku cuma bisa memakai kemampuan Lightning. Dasar bodoh." Si Wizard berkata, "Kau seorang pengguna kemampuan ganda yang langka. Aku gak menerimanya. Jika kau mengampuni nyawaku, aku pasti membalas kebaikanmu." Alasan orang hidup bukan demi keuntungan, tapi sebagian besar waktu itu demi keadilan. Yangshi terus menyerang mereka. Lalu Priest itu memakan pil biru. Dia menelan pil biru. Lalu Priest mendapatkan kekuatan. "Hei, kau yang memaksaku. Aku bukan hanya seorang healer dan buffer. Aku masih punya kartu terakhir." Lalu Priest itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Kenapa itu mirip pedang Blanche? Hahaha. "Aku masih punya Spear of Judgment. Kau nggak menyangkanya kan? Sacred Spear terbuka." Lalu Priest itu menggunakan Combine Unlimited Spear. Dia mengeluarkan spear yang sangat banyak. Kirim kriminal ini kepada penghakiman. Tombak-tombak itu seperti homing missile. Mereka terus mengikuti Yangshi kemanapun dia pergi. Yangshi berusaha untuk menghindarinya. Dalam hati Yangshi, mereka semua terus mengejarku. Lalu Yangshi terkena satu tombak. Hahaha. "Teruslah berlari. Dasar hama pengganggu. Kau akan mati di tanganku." Dalam hati Yangshi, gawat. Serangan kecil dari kekuatan destruktifnya bisa menembus anggota tubuhku. Cahaya itu menutupi seluruh langit-langit, sehingga keberadaanku mudah dideteksi. Yangshi berkata, "Gimana kalau kita adu kecepatan?" "Hah, kecepatan? Emangnya ada yang lebih cepat dari cahaya?" Lalu Yangshi menggunakan Super Brain. Cahaya ya? Hah, dengan Super Brain, dia teleport instan. Dia teleport terus-terusan mengelilingi Priest itu. Priest itu terlihat seperti berhenti dan gak bergerak. Instant Shadow Slash. Remove. Hahaha. Apa? Tombak-tombak itu mengarah ke Priest itu dan beberapa berhasil mengenainya. Kemampuan spirit mental. Kau pengguna 3 kemampuan.
Heal. Jangan sembuhkan dirimu, atau kau akan mati sekali lagi. Ability Steal diaktifkan. Lalu Yangshi merebut kemampuan Priest itu. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!